نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. Faslun fi syuruti jawazi jam'i taqdimi. Adapun ini yaitu fasal pada menjelaskan syarat-syarat kebolehan jamak taqdim. Syurutu jam'i taqdimi safaran wa mataran arba'atun. Adapun syarat-syarat jamak taqdim baik pada hal bepergian jauh maupun jamak taqdim pada hal karena hujan, yaitu ada 4 persyaratan. Ahaduhal bada'atu bil ula, adapun pertamanya yaitu memulai dengan solat yang pertama. Li'annal waqta laha, karena bahwa waktunya yaitu bagi solat yang pertama. Wasaniyatu tabaun, adapun solat yang kedua yaitu mengikuti solat yang pertama. Falau shallal asra qabla dhuhri awil isya'a qabla al-maghribi lam yasih. Maka jikalau solat oleh seseorang akan solat asar sebelum solat zuhur, atau solat ia akan isya sebelum solat maghrib, maka tidak sah solatnya. Li'anna tabi'a la yataqaddamu ala matbu'ihi, karena bahwa pengikut itu tidak boleh duluan atas yang diikutinya. Walahu i'adatul ula ba'da tsaniyati in aradal jam'a, dan boleh baginya oleh mengulang solat pertama sesudah solat yang kedua jika ia menghendaki akan jamak taqdim. Wasaniha niyatul jam'i fiha, adapun yang keduanya dari 4 yaitu niat menjamak pada solat yang pertama. Ay fi sholatil ula, yakni pada solat yang pertama. Qabla tahalluli minha, sebelum salam daripada solat yang pertama. Litamyizit taqdimil masyru'i anit taqdimi sahwan aw abasan, untuk membedakan mendahulukan yang disyariatkan daripada mendahulukan karena lupa atau karena main-main. Ka'an yaqula, seperti bahwa mengucap oleh seorang, nawaitu usalli fardhu dhuhri majmu'an bil asri, aku niat salat oleh aku akan fardu zuhur padahal dijamak dengan asar. Wasalisuha al mu'alatu bainahuma, adapun yang keduanya adapun yang ketiganya yaitu mualat antara 2 solat itu. Ay bainas salataini, yakni antara 2 solat. Qala Sayyidu Yusuf Az-Zabidi fi Irsyadil Anam, begitu ya. Berkata Sayyid Yusuf Az-Zabidi di dalam kitabnya Irsyadil Anam, bi an la yafsila bainahuma tawilan, dengan bahwa tidak memisahkan ia antara 2 solat tersebut dengan pisah yang panjang. Wa dzalika, adapun yang demikian itu panjang, biqadri rak'ataini, dengan ukuran solat 2 rakaat, bi aqalli mujzi'in, dengan sekurang-kurang yang memadai.
fa in ikhtalla syartun min hadhihi salasati salasaniyata fi waqtiha, maka jikalau cedera oleh satu syarat dari ini yang tiga, maka solat ia akan solat yang kedua pada waktunya solat yang kedua. Wa hadhihi syurutus salasatu sunanun fi jam'i takhiri. Adapun tiga syarat ini yaitu hukumnya sunnah saja pada jama' takhir. Intaha, selesai qala Sayyid Yusuf. Wa rabi'uha dawamul udri. Adapun yang keempatnya yaitu masih adanya udzur. Segini aja dah. Wallahu alam. Panjang masalahnya. Wa rabi'uhanya. Besok aja. Biar nyambung aja, kasihan ada yang merekam masalahnya. Hilang atu nanti. Saudara sekalian yang mulia, Islam itu ajarannya terbagi dua. Ada namanya azimah, ada namanya rukhsah. Ada namanya azimah, ada namanya rukhsah. Azimah itu hukum asal, kayak dhuhur 4 gitu, asar 4, itu namanya azimah. Yang kedua adalah rukhsah, yaitu dispensasi agama, kelonggaran agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, innallaha yuhibbu an yukhadha bi rukhasihi kama yuhibbu an yukhadha bi azaimihi. Allah itu demen sama si hamba bila ngambil hukum asal rukhsahnya, sebagaimana Allah suka demen bila hukum asalnya diambil juga. Artinya bila ada dispensasi agama lalu diambil oleh si hamba, Allah cinta sama hamba itu, dikasih diskon diterima. Justru kalau nggak diterima diskon, namanya orang sombong, songong dia. Diskon kok gak mau, bahasa Betawinya songong. Songong tuh dari bahasa Inggris. Song tuh artinya lagu. Kalau kelakuannya belagu-lagu, songong. Songong tuh belagu-lagu. Udah dikasih diskon kagak mau, belagu tuh songong gitu. Kalau lagu doang song, begitu. Nah, kita malam hari ini ngaji kita akan menerangkan tentang rukhsah, kelonggaran agama. Sebab Islam datang tidak untuk menyulitkan umatnya, tapi untuk memudahkan. Dan inilah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena itu dalam Islam ada ajaran rukhsah, dispensasi agama. Di antaranya ajaran jamak, sholat jamak, sholat qasar. Sebelumnya saudara sekalian,
bagi orang yang mengadakan bepergian jauh. Bagi orang yang mengadakan bepergian jauh sejauh 90 km ke atas, dan perjalanannya bukan dosa, maka diizinkan bagi dia oleh agama kita ini untuk mengerjakan sholat 4 model. Diizinkan oleh agama untuk mengerjakan sholat 4 macam sholat. Yang pertama namanya tamam. Namanya tamam. Tamam ni normal. Normal. Kaya kagak bepergian. Kaya di rumah. Dohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Normal aja, dengan waktu yang telah diatur, namanya disebut tamam, normal, atau yang tadi disebut azimah, hukum asal. Boleh. Yang kedua, boleh jamak. Apa tuh jamak? Menggabung 2 sholat pada satu waktu. Menggabung 2 sholat pada satu waktu. Tanpa mengurangi angka rokaat. Tanpa mengurangi angka rokaat. Rokaatnya kagak berkurang. Ngerjainnya aja satu waktu untuk 2 sholat. Satu waktu untuk 2 sholat digabung, namanya jamak. Kalau sholat yang kedua diikutkan pada waktu sholat yang pertama, namanya jamak takdim. Kalau sholat yang kedua ditarik tuh takdim, dimajukan di waktu sholat yang pertama, namanya jamak takdim. Dan bila sholat yang pertama diundur, dikerjakannya di waktu sholat yang kedua, namanya jamak takhir. Takhir itu diundur. Takhir. Jadi Pilgub 2022 diundur di 2024, namanya Pilgub takhir. Begitu. Takhir itu diundur, gitu, takhir. Ada jamak juga dalam pemilu. Ada ayah aja sampai batuk. Begitu.
Ketiga, ada namanya qasar. Boleh mengerjakannya secara qasar saja. Apa itu qasar? Memendekkan sholat yang 4 menjadi 2. Memendekkan sholat yang 4 menjadi 2 tanpa penggabungan, yakni dikerjakan pada waktu yang ditentukan masing-masing. Namanya qasar saja. Qasar saja. Zuhur 2 di waktu zuhur, jalan lagi, ketemu asar 2 lagi, begitu. Namanya disebut qasar saja. Jadi ada tamam, kedua ada jamak saja, ketiga qasar saja, keempat ada jamak plus qasar. Jamak plus qasar. Jamak juga, qasar juga, plus tuh. Jamak juga, qasar juga. Namanya jamak plus qasar. Plus qasar. Jamak plus qasar artinya menggabung juga, memendekkan juga, begitu. Jadi kalau bepergian jauh, bolehlah kita ngerjakan sholat berapa model? 4. Terserah kita, yang mana kita suka boleh. Islam nggak maksa, mana aja boleh. Dari 4. Tamam karena sholatnya normal nggak dibahas, karena udah kelewat jauh. Cara sholat yang normal ya udah yang lewat-lewat itu, baik itu sholat sendiri, sholat berjamaahnya dan segalanya. Itu tamam, udah yang udah. Dan itu nggak perlu kita bedah lagi. Kalau bedah itu balik lagi kita ngajinya. Jadi ngaji itu nambah. Yang udah ya sudah. Rukhsah ada tambahan aturan gitu. Dari aturan yang ada. Rukun sholat ya sudah sama. Batal sholat ya ada. Syaratnya ada aturan tambahan. Namanya juga keringanan. Keringanan itu ada aturannya. Biasanya dikasih bintang kecil. Hah? Syarat dan ketentuan. Nah itu tuh aturan. Itu tuh diumpetin. Kalau Islam enggak, dibuka. Begitu, dibuka aturannya. Begitu, ada syarat dan ketentuannya. Kalau pengen jamak doa, ada syarat dan ketentuannya. Kalau qasar doa, ada syarat dan ketentuannya. Kalau jamak juga, qasar juga. Sebetulnya jamak dan qasar ini ajarannya duluan qasar dibanding jamak. Makanya sebagian ulama fikih
menerangkan tentang qasar dulu. Kayak gurunya Syekh Nail Benteni, namanya Syekh Muhammad Hasabullah bin Sulaiman, Riyadul Badi'ah. Itu qasar dulu neranginnya, baru jamak. Karena lebih dulu ajaran qasar dibanding ajaran jamak. Di samping qasar ijma', jamak ini ada ulama yang mengata jamak kayak mazhab Syafi'i, ada ulama yang enggak mau jamak, ada begitu. Sehingga ulama lebih mengedepankan qasar. Pertanyaannya, kenapa kitab Safinatun Najah mengedepankan sholat jamak? Qasornya, pembedahannya sesudah jamak, bukan qasar dulu tapi jamak dulu. Sebab jamak ini bisa bepergian jauh, bisa tidak bepergian jauh juga, bisa jamak. Jadi kalau qasar harga mati, kudu 90 kilometer ke atas. Kalau jamak enggak. Makanya dari inilah kelonggaran ajaran jamak, inilah mengapa Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami mengedepankan pembahasan sholat jamak dibanding sholat qasar, karena jamak tidak mesti bepergian jauh. Tidak bepergian jauh juga masih ada ajarannya dalam keadaan tertentu, semacam hujan, semacam jadi pengantin, di kampung. Artinya bukan di kampung tuh, bukan di gedung gitu, hajatannya di rumah. Kalau di rumah itu di undangannya waktu pukul 07.00 SD selesai gitu, sampai dengan selesainya apa? Selesainya tamu jam berapa? Enggak jelas. Yang model begini nih boleh jamak. Boleh jamak, boleh begitu, jamak aja. Jangan sampai enggak sholat. Jangan bilang Allah juga tahu gue jadi pengantin. Ya Allah sih tahu, lu kagak tahu peraturan Allah. Allah sih tahu. Boleh jamak, boleh. Khususnya orang miskin. Khususnya orang miskin. Kalau orang kaya mah enggak juga enggak apa-apa. Orang miskin itu ya Allah, tukang riasnya aja sewa baju cuma 2. Ini miskin ya kan? Begitu. Hajatan dari pagi sampai sore. Ini bagaimana? Ya ganti bedak ya dohor. Ya jamaah takdim aja dah. Biar asar enggak apa-apa. Di kampung gitu. Maghrib sama isya, biasanya maghrib istirahat dah. Ya, jamaah aja. Jadi malam tinggal tempur doang. Gimana Ngadi? Tahu tempur nggak? Oh iya tahu. Gitu Ngadi. Boleh. Kayak begini. Jangan sampai dikodok aja dan nanti. Jangan. Orang ada ajarannya. Ngapa kita pakai kodok? Dosa kodok. Ngapa ada kelonggaran nggak dikerjain? Kalau di gedung sih nggak usah. Kan bentar doang gedung. Jam 11 sampai jam 1. Dohor mesti ketemu ya kan? Ya nggak usah. Kan kita nggak repot-repot, sebentar doang. Begitu. Jadi
Kalau bedanya hajatan di gedung sama di rumah tuh, kalau di gedung tamu diatur tuan rumah. Lo kalau mau kondangan jam sekian. Kalau mau serius ngasih duit sama gua, kata yang hajatan jam sekian habis. Kalau di kampung enggak, tuan rumah nungguin. Iya, terserah ada. Jam berapa? Iya, pokoknya dia selesai. Gitu. Kan enggak jelas. Yang nggak jelas masa datang-datangnya aja jadi. Udah buka baju datang pakai lagi. Ya namanya nggak jelas. Sakit nanti ada diatur nih, ada nanti di depan kita akan bedah panjang. Makanya ini alasan kenapa jamak dikedepankan. Nah, oleh karena sholat jamak ini ada dua. Ada namanya jamak takdim dan ada namanya jamak takhir. Maka kita akan bedah duluan tentang aturan-aturan bolehnya jamak takdim. Kita akan atur jamak takdim. Ada berapa? Syurutu jam'i taqdimi safaran wa mataran arba'atun. Jama' takdim syaratnya ada 4. Baik jamannya karena bepergian jauh 90 km maupun karena tidak bepergian jauh, semacam hujan, semacam sakit, semacam jadi pengantin tadi. Kalau jadi pengantin enggak bakalan jadi adat. Karena kalau nikah yang kedua sih enggak bakal rame-rame Bang Adi. Ngumpet-ngumpet Bang Adi. Iya, ngumpet-ngumpet lah. Lah juga enggak tiap hari kan? Iya kagak lah. Gitu. Jadi cuman sekali doang lah yang rame-rame begitu. Enggak apa-apa itu. Nanti dalilnya panjang di depan. Mumpung lagi ngajinya kita bedah nanti. Pelan-pelan. Ada jamak karena hujan. Ntar aturannya. Jamak karena hujan. Di samping kita kudu bepergian jauh jamak tuh. 90 km musafir. Kemudian perjalanannya bukan maksiat. Kalau maksiat nggak boleh. Kita ke Surabaya mau nyolong. Begitu nggak boleh, sebab ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Dalam kaidah hukum kelonggaran agama tuh nggak ada hubungannya sama maksiat. Kalau maksiat mau nggak ada kelonggaran, nggak ada. Kalau maksiat mau nggak boleh orang dosa perjalanannya. Ada 4 nih kalau jamak takdim. Diinget-inget nih. Kita pengen jamak takdim. 4. Di luar syarat-syarat sholat yang umumnya dah. Ini namanya syarat-syarat tambahan. Karena jamaknya. Yang pertama adalah al-bada'atu bil ula. Kudu yang dikerjakan pertama kali sholat empunya waktu. Yang dikerjakan pertama kali sholat yang empunya waktu. Zuhur sama asar waktunya waktu, berarti sholatnya kudu duluin zuhur. Kalau kita sholatnya asar duluan, zuhur belakangan, kagak jadi. Kagak sah jamaknya nah. Enggak sah. Kalau zuhur dulu, asar dulu baru zuhur. Enggak jadi. Apanya enggak jadi? Jamaknya. Zuhurnya mah jadi. Nanti asarnya
ngerjainnya di waktu asar karena jamaknya nggak jadi. Begitu juga maghrib sama isya, waktunya punya maghrib, berarti kudu maghrib duluan. Kalaulah isya dulu baru maghrib, maka enggak jadi apanya, jamaknya. Jadi nanti sholat isyanya di waktu isya. Kecuali begini kata Syekh Nawawi, habis asar dohor asar lagi baru jadi. Yang dohor yang asar yang pertama kagak dihitung. Boleh kalau begitu, asar kemudian dohor kemudian ulang lagi asar lagi karena kesalahan, boleh. Berarti yang pertama kagak dihitung, baru boleh. Nanti waktu di salat dohor ada niat jamak, begitu. Itu begitu. Artinya ulama tuh luas. Tadinya bilang nggak jadi murni, enggak. Kalau diulang aja, habis dohor asar, jadi sholatnya 3 kali. Asar, dohor, asar, jadi. Karena apa? Karena memulai yang pertama, yang ini nggak dihitung, begitu. Wis singkatnya, kalau begitu mah jarang dah. Yang kayak begitu mah jarang. Wis pokoknya dohor dulu, baru asar, maghrib dulu, baru isya. Namanya jama takdim, aturannya. Begitu dah tuh. Gitu. Ini namanya fikih itu hebat ulama. Jadi enggak pernah menutup. Jadi kalau masih ada ketemu tafsir, ditafsir lagi. Kalau kudu diurai lagi lebih detail, didetilin lagi. Itulah ulama hebatnya. Itu yang pertama. Itu jama takdim. Kedua, kudu niat jama. Kudu ada niat. Niat jama, niat sholatmu udah pasti kan, udah kelewat niat sholatmu, ada qasadaru ta'yin. Ini mau jamanya juga kudu nih, sebab innamal a'malu biniat wa innamal likulli imri'in manawa. Kudu ada ta'yin. Ini sholat ini jama enggak? Untuk apa niat jama nih? Izin kita duluan, ada izin. Minta izin itu belum waktunya mau narik asar, padahal waktunya punya dohor. Asar belum. Minta izin ini bahasa fikihnya namanya niat menjamak. Kalau tuan rumah dulu yang pertama tadi tuh. Kalau yang tadi itu tuan rumah namanya. Yang pertama tuh tuan rumah dulu. Yang tadi tuh, yang pertama tuh uraian tuan rumah nih. Ini bukan ngomongin tuan rumah. Ini ngomongin izin. Izin apa nih? Izin narik asar atau izin narik isya yang belum waktunya. Izinnya ini bahasa fikih namanya niat jamaah. Pertanyaannya, niatnya di mana? Begitu. Fiha, kata Syekh Nawawi. Fiha, niatnya pada pelaksanaan sholat yang pertama. Jadi yang namanya sholat itu, apa tuh sholat? Sholat itu apa sholat? Diawali dengan takbir. Ini namanya sholat. Jadi niat jamannya di mana? Iya, di sebelum salam. Di mana aja? Sesudah takbir. Mau bareng sama takbir boleh, mau enggak bareng dengan takbir boleh. Yang penting niat jamannya pada saat
sholat. Pada saat sholat, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Di akhir tuh sebelum kum salam, bukan udah kum maksudnya akhir nih. Pokoknya antara takbir dan salam, di mananya aja jadi. Niatnya itu. Di mananya aja. Makanya di sini disebutin fis sholatil ula, di sholat yang pertama qoblat tahalluli, pokoknya sebelum salam aja. Tapi sudah takbir, enggak mesti bareng sama takbir, enggak mesti. Makanya ada orang nanya, itu orang sholat jamaah kok niatnya cepet banget, gua aja lama sholat, lu mau dibareng di situ jadi lama. Begitu kan nggak mesti di situ. Situ biasa aja sholat fardu dhuhur 4 rakaat. Kan begitu. Ya, jadi imam karena taala jadi. Ntar habis itu baru di hatinya. Saya niat menarik asar di waktu. Iya nggak apa-apa. Di hatinya jadi. Nggak mesti bareng diusul, nggak mesti. Panjangan. Begitu. Nggak mesti di situ, kagak. Emang kagak boleh? Jawabannya iya boleh. Bukan kagak boleh, kagak mesti di situ, di mana aja. Lagi tasahud asar saya tarik di dor aja dah, di hatinya jadi. Padahal mulutnya lagi at-tahiyatu jadi. Lagi ya muqallibal qulub, tadinya sehingga jam aja dah, boleh. Ya Allah, kagak ngapa-ngapa. Yang penting belum tuh, begitu. Tuh. Kalau ngaji tuh tambah enak hidup, enggak kaku. Tuh ngaji. Jadi kita paham, enggak mesti bareng dengan takbir. Boleh, ya boleh. Bareng tuh boleh. Tapi tidak jadi syarat. Nih jamak nih, jangan ngomongin kosor ntar ya. Begitu. Saudara jangan dicampur-campur. Gitu, jamak mau jamak, kosor-kosor, jamak plus kosor ada, ntar sabar. Kita harus tahu dulu atu-atu. Ini lagi ceritanya jamak doang. Kayak dari sini ke Serang, kan jamak doang 90 kagak nyampe. Begitu dia mau kosor, dan ntar ada aturannya. Mana saya kemarin kosor lagi. Waduh, ya ini nanti sabar ini. Begitu. Makanya kan saya arahin Zara ke sana ke Caringin. Kan jauh niatnya ke Caringin ya kan mampir ke situ. Kan nggak apa-apa. Niat jamaah pada waktu sholat pertama. Gimana cara niatnya? Boleh usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'a taqdimin adaan lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat di jama' takdim dengan asar karena Allah Ta'ala. Jadi nggak apa-apa. Itu kalau mau dibarang di situ. Kalau enggak juga nggak perlu begitu di hatinya aja. Jadi niat biasa aja. Ada orang kok jama dia mau cepet amat ya. Gua mau lama banget. Iya, ente mau dieja kan nggak mesti di situ. Begitu, itu biasa aja. Nanti waktu niatnya jawabannya gitu. Niat takbir apa niatnya di luar. Sebelum takbir boleh nggak? Nggak boleh kalau belum takbir. Iya, namanya belum sholat kalau begitu. Kalau belum sholat kalau begitu, niatnya namanya azam. Jadi niatnya ketika sholat. Jadi ketika sholat itu di awal, berarti awal tuh bareng sama takbir. Di akhir sebelum kum, bareng sama salam tapi sebelum kum. Kalau udah kum udah selesai, gitu, udah selesai.
Di mana aja dia antara dua tuh. Boleh. Tuh begitu tuh. Ini aturannya. Ketiga, kudu mualat. Apa tuh mualat? Habis sholat pertama jangan lama-lama, jaraknya seukuran komat aja. Habis yang pertama tuh. Tapi kalau ukuran lama, mana standarnya? Sholat 2 rakaat. Kalau ukuran sholat 2 rakaat minimal Fatihah, ruku, sami Allah gitu, sujud, bangun lagi, Fatihah, ruku, tasyahud, salam. Kira-kira berapa menit tuh? Ukurannya itu aja. Lewat dari itu enggak sah. Apanya? Jamaknya. Berarti asarnya kudu di waktu asar. Contoh, habis salam wiridan. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi kan ada wiridan Sallallahu Muhammad 100. Ya nantilah. Begitu kalau jamak mau nanti. Kalau udah sholat asar baru baca berapa? Ya 200, jangan 100. Gitu. 200. Gitu. Jangan ini karena kudu mualan. Jadi komat aja. Ingat tuh, itu mau habis salam pertama, handphonenya bunyi, ngangkat handphone lama. Begitu. Habis lama ngangkat handphone, sholat lagi dia imam. Kagak jadi. Gitu, namanya kagak mual. Ini harus ngaji. Gitu. Begitu. Harus ngaji. Kudu niat. Ini kagak niat jamaah kagak. Jadi makmum. Udah kagak niat dia makmum. Perginya mau bareng ke Surabaya, ziarah Wali Songo. Cuman kita kagak niat jamaah kagak. Pada saat pertama biasa aja. Ambil salam juga biasa. Cuman habis salam kok imam diri, ya diri aja. Sholat apa? Jamaah. Oh jamaah. Jadi sholatnya asar aja. Oh iya asar. Tadi kagak niat. Waktu di sholat dohor kagak boleh. Itu. Habis sholat. Kok begitu ya? Iya makanya tuh ada jamaah. Gua baru nemu nih. Tumbenan. Makanya ngaji. Oh begitu ya. Iya. Nah, ulang yang kayak begitu tuh. Sebab kenapa? Enggak niat jamaah. Jadi kudu ada niat. Begitu. Makanya si imamnya bilangin dah kalau jadi imam, jamaah ya. Niatnya begini nih, maksudnya nolongin. Takut ada yang baru ngaji juga ya kan, atau ngaji mau udah lama cuman belum nyampe juga bab itu kan, begitu Bang Adi. Iya diingetin dah, jangan kagak gitu Bang Adi, ingetin. Jadi jamaah, kita mau jamaah ya, jamaah takdim. Jadi niatnya begini ya, di hatinya nih aku niat sholat fardhu zuhur 4 rakaat di jamaah takdim dengan asar, jadi makmum karena Allah Ta'ala, begitu ya. Bisa aja dah begitu, diingetin. Dibimbing orang, takut ada yang baru, kita pakai pura-pura. Habis itu bisa teman-temannya, kalau mau nanya Ustadz malu begitu. Ya begitu, kan bisa begitu ya kan, begitu. Jadi kita ajarin aja, niat jamaah, begitu. Jangan sungkan jadi pimpinan rombongan tuh. Ajarin kayak begitu tuh, ajarin. Niat jamaah. Kudu mualat. Niatnya kedua ya dekat jamaah kan, doa sama asar, doa salam, itu balik lagi asar. Itu niat lagi kan? Yang mananya? Asarnya. Yang asarnya. Sebentar, ini belum kelar ya? Belum kelar. Sabar dulu ya. Ada 4 nih. Nanti bakal saya balik tanya nih. Ada nggak kudu niat nggak? Nanti bakal saya tanya. Kan belum kelar nih. Sabar dulu, sabar. Iya, ekspres. Iya. Sabar dulu, sabar. Di dalam kitab Irsyadul Anam,
ulama besar dari Yaman, Syekh Yusuf bin Muhammad Al-Battah, ulama besar di Mekah. Begitu. Beliau bilang, yang tiga ini, yang tiga tuh tuan rumah kalau kata ayah tadi itu. Salat pertama dulu, kedua niat jamak. Di mana? Hah? Di salat yang pertama, bukan pada waktu takbiratul ihram. Di salat yang ketiga mualat. Ini kalau jamak takhir sunat. Kalau jamak takhir sunat. Kalau jamak takhir sunat. Jadi kalau jamak takhir dohor sama asar, kudu dohor dulu apa asar dulu? Hah? Jamak takhir? Hah? Hah? Ini diulang lagi. Yang tiga ini kagak jadi peraturan. Gitu, saya begitu aja dah. Yang tiga ini kagak jadi peraturan kalau jamak takhir. Saya mau tanya, kalau jamak takhir dohor dulu apa asar dulu? Hah? Oh iya, baik. Boleh dohor dulu, boleh asar dulu. Bagusan nih, diulang lagi bacaannya biar kita bisa baca kitabnya. Yang tiga ini hukumnya sunnah, kudu ada di jamak takhir tapi kagak wajib. Sunnah. Singkatnya, yang tiga ini bukan peraturan pada jamak takhir, kagak jadi peraturan yang mengikat kudu begitu, kagak. Jadi kalau jamak takhir dohor dulu apa asar dulu? Hah? Bebas. Dohor dulu boleh karena memang dohor belum dikerjakan. Asar dulu boleh karena memang waktunya punya asar. Maghrib dulu boleh karena maghrib belum Isya dulu sebab waktunya punya isya. Dari dua boleh. Bagusan mana? Hah? Ini tadi sunnah. Gitu. Barusan tadi sunnah. Yang tiga ini, mana yang tiga? Satu. Hah? 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 Jangan tuan rumah. Kalau tuan rumah bakal jadi peraturan tuh, jadi repot. Makanya memulai dengan sholat pertama biar gampang tertib, gitu dah. Tertib itu kalau di jamak takdim wajib. Kalau di jamak takhir sunnah. Ini jamak takhir nih, dohor dulu apa asar dulu? Hah? Jamak takhir dohor dulu apa asar dulu? Hah? Bebas. Mau dohor dulu boleh, mau asar dulu. Kenapa dohor dulu boleh? Hah? Karena belum dikerjakan. Kenapa asar dulu boleh? Karena waktunya punya asar. Yang paling tinggi ganjarannya dari dua boleh nih, mana dulu? Hah? Asar. Hah? Dohor dulu apa asar dulu? Zohor. Kenapa? Tertib. Tadi kan sunnah. Sunnah nih kayak gini nih. Kalau jamak takhir
Tahir. Hah? Iya, tahir. Tahir. Hah? Nih biar paham nih. Jadi kitab ini jadi hukum. Jadi kita harus bisa mendalili. Begitu. Wa hadhihi syurutus salah satu. 3 aturan ini sunanun, hukumnya sunnah, kagak wajib fi jami tahir, pada sholat jamaah tahir. Kalau di sholat jamaah tahir yang 3 nih sunat. Jadi kalau jamaah tahir maghrib isya mana dulu? Hah? Maghrib isya mana dulu? Bebas. Maghrib dulu boleh, isya dulu. Kenapa maghrib dulu boleh? Karena belum dikerjakan. Kenapa isya dulu boleh? Waktunya isya. Dari 2 yang boleh, yang paling gede ganjaran yang mana? Kenapa? Tertib. Begitu. Udah tuh. Begitu. Kemudian kalau jamaah tahir perlu niat jamaah enggak? Pada sholat dohornya tuh jamaah tahir perlu enggak? Nah? Enggak. Kenapa? Iya, enggak jadi peraturan. Boleh aja, cuman sunnah. Di sholatnya tuh niat jamaah. Waktu dohornya jamaah tahir tuh niat tapi enggak niat enggak apa-apa. Di jamaah tahir tuh. Ketiga, kudu mualat enggak? Hah? Enggak. Ini jamaah tahir nih. Ini jamaah tahir. Habis sholat dohor kita ngeteh dulu. Amo ngerokok jisokam 2 batang. Habis itu sholat asar, boleh nggak? Ini yang benar nih. Kenapa? Iya sunnah. Tuh harus tahu tuh peraturan tuh. Harus tahu. Nggak kudu langsung. Kalau jamaah tahir itu kenapa wiridan dulu? Nih batal nih. Kagak. Jamaah tahir. Jadi kita harus tahu nih aturan nih. Kalau jamaah takdim yang tadi tuh harus. Maka kalau jamaah tahir mah nggak perlu niat. Nggak perlu niat. Di sholat pertamanya kayak keduanya kayak kagak perlu niat jamaah, nggak perlu. Sunnah doang, nggak jadi syarat. Ntar nih jamaah tahirnya. Yang keempat saya potong dulu. Padahal besok nih uraiannya mah. Masih bepergian. Belum itu ntar aja jamaknya di rumah aja dah. Kadongan. Begitu. Jamaknya. Udah mau di rest area kan macet. Udah nanti aja jamaah tahirnya di Bayoran aja. Kagak boleh. Namanya udah selesai. Yang syarat keempat masih musafir. Tuh begitu. Tapi ntar uraiannya besok kan belum kelar. Kalau dipanjangin nanti malam ini kelar. Begitu kan. Nanti jangan buru-buru. Gitu. Segini. Apa tuh yang ayatannya tadi? Iya. Doa sudah, salam, terus asalnya niat lagi nggak? Niat enggak perlu. Enggak perlu niat. Iya, enggak, artinya biasa aja kayak sholat asar aja. Oh. Iya. Niat juga berarti. Bukan. Gini maksudnya. Jadi kan ini aturan tambahan. Aturan tambahan tentang jamaah. Asarnya niat lagi tuh biasa, bukan niat jamaah, nggak ada. Asarnya tuh nggak ada niat lagi, niat jamaah maksudnya nggak ada asarnya. Jadi biar gampang begini aja dah, saya langsung praktek aja dah biar nggak puyeng.
Ini jamak takdim. Ini jamak takdim. Ini nggak pakai kosor nih ya. Jamak doang, ntar kita kosor atu-atu. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri, atau di sini mau pakai ba tuh. Bil asri sama aja. Majmu'an bil asri. Jama' takdimin adaan lillahi ta'ala. Wis biar gampang, aku niat sholat fardhu dhuhur 4 rakaat di jama' takdim dengan asar karena Allah Ta'ala. Udah sholat, salam, bangun lagi komat, sholat lagi. Sholatnya gimana? Aku niat sholat fardhu asar 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Begitu maksudnya. Hah? Iya, jadi bukan. Bukan, maksudnya gini, enggak perlu niat jama lagi gitu. Iya, udah di pertama itu. Jadi niat di pertama tuh maksudnya minta izin narik asar gitu. Jadi enggak usah 2 kali minta izin. Kalau 2 kali nanti izin mulu. Sekali aja kalau minta izin. Udah kirim sekali udah jadi. Jadi yang kedua tuh sholat asarnya kagak perlu nih. Maksudnya nggak perlu niat tuh bukan tinggal Allahu Akbar, bukan. Nggak perlu niat jam. Jadi nggak perlu. Saya sholat fardu asar 4 rakaat di jama' takdim. Nggak perlu. Jadi yang disuruh niat tuh di pertama saja. Yang keduanya bias. Karena niat yang di pertama tuh minta izin narik asar ini nih. Belum waktunya menjadi bol. Gara-gara iya niat izin itu jama' itu. Begitu maksudnya. Gara-garanya gitu. Jadi yang keduanya nggak perlu. Yang keduanya. Tapi ingat nih, baru jama' takdim aja. Jama' tahir ya sabar, kan belum. Gitu. Ntar atu-atu biar bisa. Pokoknya kalau yang masih bingung nanya. Jangan gagal nanya. Begitu, silahkan. Wallahu a'lam. Kemacetan itu apakah dibolehkan untuk jamak? Apanya? Ketika sekarang kita perjalanan macet tapi nggak memenuhi 2 malam, nah itu apakah dibolehkan untuk jamak? Dilihat begitu. Jadi apakah dia sewaktu-waktu atau karena dia adat? Begitu. Kalau dia sewaktu-waktu masih ada dalil yang membolehkannya. Tapi kalau sudah tiap hari enggak boleh. Itu nanti jadi kebiasaan. Saya lewat Bayoran aja deh, emang macet. Itu namanya khalin. Begitu. Dan sahibul baiti adra bima fihi. Tuan rumah lebih tahu tentang isi rumahnya. Niat dia apa gitu. Begitu. Udah tahu macet ya jangan begitulah. Jangan ambil jalan situ. Kan begitu. Sholat dulu dah. Pulang kantor nanti aja habis maghrib kan bisa. Begitu. Sabar dulu lah bentar. Begitu. Bantuin kantor kayak sebelum pulang kan dapat nilai juga dari bos. Yang pertama singgah lembur, moga besok bisa jadi lembur ya kan. Jadi kan ngerti itu. Jadi niatannya dia aja. Tapi kalau suatu-waktu di luar perkiraan, emang tadinya nggak macet, begitu. Cuman ini di luar kendali, ternyata kecelakaan. Kayak jalan tol tuh kan susah. Dari jamaah aja dah, gitu. Ini boleh saja. Kalau sewaktu-waktu, begitu. Namanya bukan adat. Tapi kalau jadi adat nggak boleh. Emang juga jalan Cedok Raya mau tiap maghrib juga macet. Dia jamaah terus nanti tiap hari. Begitu. Nggak benar nantinya. Wallahu a'lam. Kalau ketemunya pas di hari Jumat boleh. Boleh. 24 terus. Boleh iya kalau jamaah aja 24. Kalau mau jamaah plus kosor 22. Iya. Jadi boleh jamaah takdim Jumat dengan asar, nggak apa-apa. Cuman nggak ada Jumat jamaah tahirnya karena sholat Jumat akan kena peraturan wajib sholatnya di waktu dhuhur. Gara-gara itulah tidak ada jamaah tahir buat Jumat. Boleh. Sama aja. Jadi nantinya kalau yang kayak begitu, saran saya sholatnya jangan di shop awal. Kalau kita mau jamaah, biar nggak ganggu yang lain. Begitu. Jadi imam salam kita langsung diri jamaah, kan kesannya kagak enak. Jadi kalau di belakang kan enak. Kita baris di belakang, kita jamaah. Sholatnya habis dhuhur, habis Jumat, diri lagi qomat. Kalau kita bareng-bareng, kalau sendiri ya tinggal kita qomat, sholat aja diri. Begitu. Saya suka ajarin. Dulu ada acara di
di Ciamis, di Ciamis. Bukan, di Kuningan, namanya Cilimus. Cilimus itu Kuningan. Jumat, saya bilang jam aja, biar pernah ente habis sholat Jumat jama dengan asar, amalin ilmu, nanti ente ingat. Kalau nggak diamalin entenya lupa nantinya. Jadi pada ngamalin anak-anak, saya suka ajarin biar pernah gitu. Jam jadi habis dohor, habis Jumat bangun lagi sholat asar. Jadi enak, biar niatnya ngamalin ilmu, jadi biar nggak hilang. Boleh kalau Jumat jamaah takdim silakan. Pokoknya yang penting pada salam jangan ikut wiridan yang Fatihah 7 itu, jangan. Nantinya musabihat batal, nantinya batal. Karena wajib mualaf ini. Jadi semua peraturan ini masuk semuanya. Peraturan ini semuanya masuk. Allah Allah. Iya baik. Ya. Baik. Bagaimana dengan rawatib ini? Sebetulnya ada ajaran rawatib ini. Maka kalau umpamanya kita maghrib bisa qobliyah maghrib, kemudian sholat maghrib 3, kemudian sholat isya kalau jamaah plus qasar 2, kalau jamaah doang 3-4, habis sholat isya kemudian kita ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Semuanya adaan. Boleh. Ada yang bilang, lah orang sholat aja di diskon, masih rawatib juga kerjain juga. Emang ada, Nabi nggak pernah tinggal. Tapi boleh kalau kita ngomong tinggal. Emang boleh? Ya orang di rumah aja boleh. Kalau ngomong boleh. Ini kan kita bukan lagi ngomongin boleh. Bagaimana dengan berkenan rawatibnya? Rawatibnya begitu. Begitu juga dohor asar. Jadi habis sholat asar itu kita ba'diyah dohor, kemudian qobliyah asar, ba'diyah dohor betul, qobliyah asar kemudian. Itu begitu. Adaan semuanya. Karena waktunya masuk. Masih adaan. Itu caranya begitu. Wallah alam. Iya. Bagaimana tuh? Bakal keputus dia. Bakal keputus kalau begitu mata. Yang kayak begitu. Karena nanti minimal sholat 2 rakaat. Waktunya ukuran sholat sunat 2 rakaat. Lebih dari itu enggak mualat. Harus mualat. Itu begitu. Wallah alam. Untuk jamaah takdim, apakah harus sudah dijalankan kalau dari rumah melaksanakannya? Itu namanya belum bepergian namanya. Udah sholat jamaah kagak jadi pergi akhirnya. Gue udah sholat. Iya. Iya tentu begitu. Qurannya aja aw ala safarin bukan aw musafiran. Gitu. Maridon aw ala safarin. Udah jalan. Allah alam. Misal kita udah sholat dulu, kemudian sekalian kita sudah niat mau jamaah takdim. Nah di tengah sholat batal sholatnya. Otomatis kita ulang sholat dulu lagi. Nah itu apakah masih anggap mualaf atau tidak? Apanya tuh? Untuk sholat jamaah takdim asar. Bagaimana maksudnya begitu? Misalnya kita sholat dulu, sedang sholat dulu, kemudian batal. Sudah niat itu mau kita jamaah takdim. Iya berarti sholat dohornya udah kagak jadi. Kalau udah kentut mah, jadi takbir lagi lah, niat lagi lah. Mualafnya ditunda. Jangan mualat dulu, sholat pertama juga kagak jadi. Bagaimana menghitung mualat? Mualat itu kan sholat kedua ini nggak boleh jeda dengan yang pertama. Yang pertamanya aja belum sholat, begitu. Kalau kentut ya wudu dulu. Yang tadi nggak jadi sholatnya. Itu begitu. Pokoknya gampang saja. Semuanya dari aturan yang ada aja. Jawab juga nggak bakal keluar dari apa yang ada aja. Itu begitu. Walah. Gimana lagi nak? Udah. Pokoknya pahami ini aja. Asal paham ini nggak bakal tanya. Gitu. Tapi kalau ini nggak paham bisa ditanya. Boleh. Apanya? Dengan sendirinya itu kaitannya dengan aturan itu. Kalau sudah mengerjakan sholat asar nggak ada. Begitu. Kalau jamaah takdim langsung kita sholat taraweh boleh. Kenapa tidak? Masih maghrib. Begitu. Boleh aja. Karena sholat taraweh itu sesudah sholat
Isya. Udah sholat Isya belum? Udah, ya udah langsung aja tarawih. Kan gitu. Gitu. Lu tarawih apaan? Kan udah gua haji. Oke. Kan ada ngajinya. Gitu. Gua boleh. Ya kagak lu mau bukan musafir, orang kampung sini. Gua kan lagi main ke Cirebon. Lu kan orang Cirebon, begitu kan kita harus bilang. Musafir dan bukan musafir. Islam ini kan enak. Semuanya enak. Jadi tidak ada yang sulit-sulit amat dalam Islam ini. Wallahu alam. Segini dulu deh ya. Saya lupa. Ada janji sama orang. Jam 9 harus nyampe rumah. Udah jam 9 10 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segini